Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amin. Bagaikan bunga yang sabar menanti kuncupnya mekar dengan indah, bagaikan ulat yang sabar menanti dalam kepompong untuk bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah perumpamaan orang-orang yang sabar dan ikhlas. Kata ikhlas tersebut akan menjadi topik pembahasan pada kita malam hari ini. Ikhlas adalah merelakan dia bersama orang lain. Bukan itu yang saya maksud. Namun ikhlas di sini yang saya maksud adalah ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah. Ikhlas adalah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal dan membersihkannya dari sifat keduniawian dan sifat individualis. Nah, dari beberapa pengertian ikhlas tersebut, kita harus memaknai ikhlas secara menyeluruh. Hakikatnya, ikhlas sering diilustrasikan dengan filosofi antara kopi dan gula. Apabila kopi dan gula dicampur kemudian dimasak, maka jadilah kopi manis, bukan kopi gula. Apabila gula dicampur dengan teh kemudian dimasak, maka jadilah teh manis, bukan teh gula. Apabila kopi rasanya terlalu pahit, maka yang disalahkan adalah gula. Apabila kopi rasanya terlalu manis, maka yang disalahkan adalah gula. Dan apabila kopi rasanya pas, maka yang disanjung-sanjung, maka yang dipuji-puji adalah kopinya mantap, bukan gulanya mantap. Nah, paham tentang ikhlas sampai di sini? Belum? Oke, belum. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita tentang ikhlas, saya ada sebuah cerita yang dikisahkan dari Abu Abdirrahman. Nah, beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, dahulu kala ada 3 pemuda yang sedang dalam bepergian dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan mereka kehujanan. Akhirnya mereka berteduh di dalam sebuah gua yang berada di kaki gunung. Kemudian pada saat hujan sedang deras-derasnya, ada sebuah batu yang meluncur dari atas gunung sehingga menutupi pintu gua tersebut. Akhirnya mereka terkurung di dalamnya dan tidak bisa keluar. Mereka bingung, gimana caranya mereka bisa keluar. Akhirnya mereka berpendapat bahwa tidak akan ada yang bisa menolong mereka kecuali pertolongan Allah. Dengan cara mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut berbagai amalan perbuatan yang pernah mereka perbuat. Kemudian orang yang pertama berdoa, ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia dan sudah sepuh. Saya juga mempunyai seorang istri dan anak-anak yang harus aku rawat. Setiap harinya saya memerah susu. Kemudian susu tersebut saya berikan kepada kedua orang tua saya, baru saya berikan kepada anak-anak saya. Suatu ketika saya pulang malam dan saya telah mendapati kedua orang tua saya tertidur dengan lelap. Lantas aku memerah susu dan membawa susu tersebut pulang. Sampainya di rumah, saya memasuki kamar kedua orang tua saya dan berdiri di samping mereka karena takut mereka terbangun. Aku juga tak ingin memberikan susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum orang tua saya mencicipinya. Padahal pada saat itu anak-anak saya merengek menangis kehausan ingin meminum susu tersebut, namun saya tetap tidak memberikannya kepada anak-anak saya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui aku melakukan amalan tersebut hanya karena ingin melihat wajah-Mu, maka bukakanlah pintu gua tersebut untuk kami agar kami bisa keluar. Kemudian Allah menjawab doa pemuda tersebut dengan membuka pintu gua tersebut sedikit. Kemudian orang yang kedua berdoa lagi, ya Allah, aku mempunyai sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Aku ingin berhubungan badan dengannya.
Namun dia menolak permintaanku sehingga aku memberikannya uang 100 dinar. Setiap harinya saya bekerja dengan keras untuk mengumpulkan uang tersebut. Sampai akhirnya uang tersebut sudah terkumpul dan saya kembali datang untuk menemuinya dan membawa uang tersebut. Ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya, kemudian dia berkata, "Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah dan janganlah engkau berhubungan badan kecuali dengan haknya." Mendengar pernyataan tersebut, aku pergi meninggalkannya. Ya Allah, jika engkau mengetahui aku melakukan amalan tersebut hanya karena ingin melihat wajahmu, maka bukakanlah pintu gua tersebut untuk kami agar kami bisa keluar. Kemudian Allah membukakan pintu gua tersebut sedikit lagi. Orang yang pertama sudah berdoa, orang yang kedua sudah berdoa, tinggallah orang yang ketiga. Orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku dulu mempekerjakan seorang pekerja dengan upah 1 firok beras. Ketika pekerjaannya telah selesai, saya memberikan upah tersebut, namun dia tidak menghendakinya. Kemudian upah tersebut saya tanam dan memanennya. Kemudian hasil panennya saya jual dan dibelikan sapi beserta para pengembalanya. Suatu ketika pekerja tersebut datang lagi kepadaku. Wahai Tuan, takutlah engkau kepada Allah dan janganlah engkau berbuat zalim kepadaku." Kemudian aku menjawabnya, "Pergilah dan bawalah sapi-sapi beserta dengan pengembalannya, ambillah semua." Kemudian dia berkata lagi, "Hai Tuan, takutlah engkau kepada Allah dan janganlah sekali-kali engkau mengolok-ngolokku." Kemudian aku menjawab lagi, "Aku tidak pernah mengolok-ngolokmu. Pergilah dan ambillah sapi-sapi tersebut beserta dengan pengembalannya, ambillah semua." Kemudian dia pergi dengan membawa sapi-sapi tersebut dan para pengembalannya. Ya Allah, jika engkau mengetahui aku melakukan amalan tersebut hanya karena ingin melihat wajahmu, maka bukakanlah pintu gua tersebut untuk kami agar kami bisa keluar. Kemudian Allah menjawab doa dari ketiga pemuda tersebut dan membukakan pintu gua tersebut sehingga mereka bisa keluar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan dari ketiga pemuda tersebut masing-masing telah melakukan amalan dengan hati penuh keikhlasan. Orang yang pertama berbakti kepada orang tua. Orang yang kedua dia menjauhi perbuatan zina. Orang yang ketiga dia menjaga harta yang bukan miliknya. Nah, hikmah dari cerita tersebut bahwa jika kita melakukan amal perbuatan dengan hati penuh keikhlasan, maka kita akan selamat dari kesusahan. Apabila kita melakukan amal dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan memudahkan doa terkabul. Nah, sebagai penutup, saya ada quotes buat kalian. Hidup adalah anugerah bagi jiwa-jiwa yang ikhlas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenankan, saya di sini ingin menyampaikan bagaimana cara kita dalam saat kita tidak merasa baik dalam hati kita dan perasaan kita, dengan satu kunci, yaitu sabar dalam keimanan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan
sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah akan berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi dalam surat tersebut, jika kita itu bersabar, maka Allah itu akan beserta dengan kita. Betapa luar biasanya, betapa indahnya jika Allah itu mencintai kita, jika Allah itu beserta dengan kita, dan jika kita itu mendapat ridho dari Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sabar sebagai laksana kepala dalam sabar dalam iman sebagai laksana kepala dalam tubuh. Jika keimanan lenyap, maka kesabaran pun akan lenyap. Jadi, sabar dengan iman itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan bisa dikatakan satu paket. Karena jika kita semakin beriman kepada Allah, maka kita itu akan semakin diuji kesabarannya. Sabar dan iman itu bukan hanya dalam ucapan, seperti sabar dan iman dalam ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu mah gampang, itu mah jika kita rasakan itu sangat mudah, tetapi tidak seperti itu. Bukan hanya itu juga, sabar dan iman itu bukan hanya dari ucapan hasbinallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nah, itu juga sangat mudah jika kita hanya mengucapkan itu tetapi tidak melaksanakan itu. Sabar dengan iman itu juga tidak hanya dalam ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, itu juga mudah jika kita hanya bisa mengucapkan tetapi tidak melaksanakan. Tetapi Allah mengatakan wa mahum bimu'minin ahasibana su'ayut roku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya cukup jika kita hanya mengatakan kami adalah orang yang beriman, kami adalah orang yang sabar, tetapi jika tidak diuji dengan segala banyak cobaan, segala masalah. Karena ternyata iman itu adalah ketika kita itu diuji oleh Allah, dan iman itu adalah sebuah rasa kita yakin kepada Allah. Orang bisa dikatakan sabar jika memang dia itu bisa melakukan apa yang dimaksud dengan arti kata sabar tersebut. Jika orang itu tidak sabar, dia mudah mengeluh, dia mudah putus asa, maka orang tersebut tidak dikatakan sabar. Karena orang yang beriman itu akan sabar, dan orang yang beriman tidak akan pernah putus asa. Serumit apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, seharusnya kita itu serahkan kepada Allah. Ala kulli syai'in min qadir. Jadi kita itu hanya berharap kepada Allah, kita hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah itu maha besar. Sebesar apapun masalah kita, jika kita serahkan kepada Allah, insya Allah masalah kita itu akan selesai jika kita menyelesaikannya tersebut dengan sabar. Sebagai contoh, saya memiliki hutang sama Mbak Zulfa 1 juta. Nah, ketika itu saya harus melunasinya selama 1 minggu. Tetapi saya tidak tahu jalan mana yang harus saya ambil untuk mencari uang tersebut. Sehingga waktunya sudah mepet, maka saya pinjam ke Mbak Indrawati. Nah, ketika itu saya menjanjikan kepada Mbak Indrawati bahwa saya akan melunasinya selama 2 minggu yang akan datang. Tetapi mungkin masih ada jalan untuk melunasi uang tersebut. Nah, tetapi saya juga harus sabar untuk bagaimana mencari uang tersebut. Karena jika tidak sabar, maka entahlah bagaimana caranya untuk mencari uang tersebut untuk melunasi hutang tersebut. Jadi, sebesar apapun masalah kita, Allah itu maha besar. Umar mengatakan, wahai jiwaku, sesungguhnya
Jika masalahmu besar, jangan pernah kamu berdoa, ya Robbi, masalahku lebih besar. Tetapi katakanlah, wahai masalah, Robbiku lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Jadi dari uraian tersebut, kita itu diperintahkan oleh Allah dalam hadis maupun Al-Quran bahwa kita itu harus selalu bersabar, kita itu harus menyerahkan diri kepada Allah, karena sabar itu dalam keimanan, keimanan itu dalam harapan. Jadi selama kita masih bisa bersabar, insya Allah harapan-harapan yang kita nantikan itu akan terkabulkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Di sini saya ingin menceritakan kisah Abu Ayyub yang sabar. Dikisahkan seorang sekretaris bernama Abu Ayyub pernah dipenjara selama 15 tahun. Dia pernah berputus asa dalam mencari jalan keluar. Kemudian dia menulis surat kepada temannya berisikan keluhan lamanya penahanan dan makin berkurangnya kesabaran. Ternyata ia memperoleh jawabannya sebagai berikut. Wahai Abu Ayyub, bersabarlah. Engkau dengan kesabaran dapat menghilangkan penderitaanmu. Jika engkau lemah dalam menghadapi musibah tersebut, maka siapa yang dapat menghilangkannya? Sesungguhnya orang yang telah membuat pengikat, maka dia akan mengikatnya dengan ikatan kebencian, maka engkau dapat menyiasatinya. Bersabarlah engkau, karena kesabaran itu dapat memberikan ketenangan. Mudah-mudahan musibah tersebut segera berakhir. Selanjutnya Abu Ayyub menjawab balasan surat itu seraya berkata, engkau menyuruhku bersabar, padahal aku telah melakukannya dan menasihatiku dengan mengatakan mudah-mudahan musibah tersebut segera berakhir, padahal aku tidak mengatakan mudah-mudahan. Dan ia menempatkan pemilik ikatan musibah, orang yang ditahan, pada tempat yang mulia karena dia dapat menyiasatinya. Sebagian temannya berkata, setelah kejadian tersebut, Abu Ayyub tinggal dalam penjara hanya 1 hari. Kemudian ia dibebaskan secara terhormat. Dia kembali hidup bersama orang-orang terdekatnya setelah bersusah payah menahan diri menghadapi cobaan. Kesimpulannya adalah kesabaran itu akan berbuah kebahagiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.